Halo semuanya, di video kali ini Koko akan bahas satu soal fisika tentang momentum. Menurut Koko, soal yang kita akan bahas kali ini cukup menantang, karena bukan soal-soal momentum pada umumnya. Jadi ada gabungan antara momentum dengan energi. Kita langsung lihat aja. Soalnya bilang, perhatikan dua benda bermasa M1 dan M2. Jadi M1 di sana adalah suatu benda, anggap aja bola, dan M2-nya adalah pegas. Jadi benda dan pegas, atau bola dan pegas. Mereka bergerak pada suatu permukaan licin seperti ditunjukkan pada gambar. Jadi tidak ada gesekan yang terjadi pada soal kita. Pertanyaannya, jarak pemampatan maksimum X dari pegas dengan tetapan K itu berapa? Jadi kita ingin cari pemampatan maksimum. Pemampatan maksimum itu adalah perubahan panjang maksimum dari pegas itu ketika dia ditumbuk oleh suatu benda bermasa M1. Info lainnya yang dia kasih tahu adalah kecepatan benda pertama lebih cepat daripada kecepatan benda kedua. Artinya nanti benda pertama pasti menumbuk benda kedua. Nah, Koko akan cari dulu kecepatan kedua benda ini setelah terjadi tumbukan. Dan tumbukannya walaupun dia nggak bilang, Koko sudah pasti bisa tentukan, tumbukan yang terjadi ini pasti tumbukan tidak lenting sama sekali, atau inelastic collision. Kenapa inelastic collision? Karena kalau dia elastik setelah tumbukan terjadi, pegasnya pasti akan bergerak secara terpisah dengan benda tersebut, sehingga pegasnya tidak mungkin termampat. Jadi satu-satunya kemungkinan adalah tumbukannya tidak lenting sama sekali, atau yang kita sebut dengan inelastic collision. Jadi pertama Koko akan pakai hukum kekekalan momentum untuk menghitung kecepatan akhir sistem kita. Jadi kalau kita gambar sekilas setelah tumbukan nanti, kurang lebih nanti akan kayak gini. Ini pegas, bolanya akan ada di sana, bergerak bersama-sama dengan pegas kita. Pakai hukum kekekalan momentum, conservation of momentum. Conservation of momentum ini, momentum sebelum tumbukan akan sama dengan momentum setelah tumbukan. Koko anggap kecepatan akhir mereka adalah V. Momentum sebelum tumbukan berarti M1 kali V1 ditambah M2 kali V2. Arahnya sama berarti tambah. M1 V1 M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 kali V ditambah M2 dikali V. Kecepatan akhirnya sama ya, sama-sama V seperti yang Koko sudah ilustrasikan di sana. Kita akan cari dulu kecepatan akhir sistem kita. Berarti Koko mau cari V-nya berapa? M1V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 plus M2 kali V. Maka kecepatan akhir sistem kita tahu. Kecepatan akhirnya adalah M1V1 tambah M2V2 dibagi dengan M1 tambah M2. Dibagi dengan M1 tambah M2. Nah, setelah kecepatan akhir dari sistemnya kita tahu, kita akan gunakan hukum kekekalan energi untuk mengetahui pemampatan maksimum. Jadi langkah selanjutnya adalah pakai conservation of energy. Aku tulis di sini aja. Conservation of energy. Hukum kekekalan energi. Nah, hukum kekekalan energi adalah energi sebelum terjadinya sesuatu akan sama dengan energi setelah terjadinya sesuatu. Jadi intinya energi mula-mula akan sama dengan energi akhir. Energi mula-mula adalah energi sebelum mereka bertumbukan. Sebelum mereka bertumbukan, kedua benda ini punya kecepatan.
Karena punya kecepatan, maka dia punya energi kinetik. Jadi Koko boleh tulis, kinetik energi 1 ditambah kinetik energi 2 sebelum mereka bertumbukan. Kinetik energi 1 tambah kinetik energi 2. Ini kondisi sebelum mereka bertumbukan. Akan sama dengan energi setelah mereka bertumbukan. Energi setelah mereka bertumbukan apa? Setelah tumbukan dia punya kecepatan. Berarti dia juga punya kinetik energi. Nah, selain kinetik energi, mereka juga punya energi elastis pegas. Jadi setelah bertumbukan, energi yang ada pada sistem kita adalah kinetik energi total. Koko tulisnya pakai kata total aja. Total ini artinya kinetik energi mereka bersama-sama, karena mereka sekarang geraknya udah bersama-sama, ditambah dengan elastik potensial energi dari pegas. Simbolnya terserah lah ya, kalian mungkin di sekolah pakai simbol lain, bebas. Koko pakai simbol EPE, stand for elastic potential energy. Kita tinggal jalanin persamaannya. Kinetik energi benda pertama setengah M1V1 kuadrat. Kinetik energi benda kedua sebelum tumbukan setengah M2V2 kuadrat. Kinetik energi total setelah tumbukan, mereka jadi satu kesatuan atau mereka bergerak dengan kecepatan yang sama. Jadi energi kinetiknya adalah setengah M total dikali kecepatan mereka kuadrat. Kecepatannya sudah dapat dari persamaan sebelumnya, ditambah dengan elastic potential energy. Elastic potential energy adalah setengah dikali spring constant dikali x square. X-nya itulah yang kita mau cari, pemampatannya atau perubahan panjangnya berapa. Setiap suku ada setengah. Koko boleh coret dulu setengahnya. Kemudian kita tinggal sederhanakan expressionnya. M1V1 kuadrat tambah M2V2 kuadrat sama dengan M1 plus M2. V-nya, final velocity-nya, kita ganti pakai yang kita sudah cari sebelumnya. M1V1 tambah M2V2 dibagi M1V1 tambah M2V2 dibagi dengan M1 plus M2. Jangan lupa dikuadratin. Kemudian ada tambah KX kuadrat. Nah, penyederhanaannya kalian harus hati-hati. Kalau enggak, kita nggak akan bisa dapat salah satu dari 5 option yang ada. Jadi Koko akan coba sederhanain. Pertama, ruas kiri kita nggak bisa ngapa-ngapain, jadi diamin aja. M1V1 kuadrat tambah M2V2 kuadrat sama dengan, ini juga kita nggak bisa ngapa-ngapain, M1 plus M2. Nah, bagian itu kita bisa kuadratin. Jadi kuadratkan bentuk itu. Koko kuadratin bagian pembilangnya dulu. Ingat-ingat bentuk A plus B kuadrat. Ini adalah A square plus 2AB plus B square. Jadi kalau kita kuadratin expression itu, kita akan dapat M1 square V1 square plus 2M1 V1 M2 V2 plus M2 square V2 square dibagi dengan M1 square plus M2 square dibagi dengan M1 plus M2 square ya, maksud Koko, M1 plus M2 square plus KX square. M1 plus M2 nya kita bisa coret satu. Ini bisa hilang, itu juga bisa hilang. Sehingga sisanya tinggal seperti ini aja.
M1 V1 square plus M2 V2 square equals to M1 square V1 square plus 2M1 M2 V1 V2. Koko ubah bentuknya menjadi seperti itu supaya lebih enak dilihat. Plus M2 square V2 square dibagi dengan M1 plus M2. M1 plus M2 sama plus KX square. Karena kita mau cari X-nya, kita akan isolate X-nya. Jadi yang nggak ada X, kita akan pindahin ke sebelah kiri semua. Kalau Koko pindahin ke sebelah kiri semua, kita akan dapat expression-nya akan agak panjang. Koko akan dapat M1 V1 square plus M2 V2 square minus M1 square V1 square plus 2M1 M2 V1 V2 plus M2 square V2 square divided by M1 plus M2 sama dengan KX square. Samain penyebut untuk ruas kiri kita, nanti kita bisa sederhanakan expression-nya. Jadi Koko akan samakan penyebutnya menjadi M1 plus M2. Koko tulis per dulu di sini, ini expression-nya akan jadi panjang sekali. Tapi jangan khawatir dulu, nanti nggak ketemu jawabannya, jalanin aja. Karena konsepnya benar, kalian harus yakin bahwa jawabannya pasti ketemu. M1 square V1 square, kita kaliin satu persatu ya. Atau kalau Koko tulis lebih jelas, kita boleh tulis kayak gini. M1 V1 square plus M2 V2 square M1 plus M2 minus, ini tulis ulang agak panjang, 2M1 M2, oh ini minus ya, sorry. Minusnya kita kaliin ke dalam semua, ini akan jadi minus V1 V2 minus M2 square V2 square. M1 plus M2 equals to KX square. Nah, kaliin masuk, ekspansikan bentuknya, kemudian sederhanakan. M1 square V1 square M1 M2 V1 square M1 M2 V2 square M2 square V2 square. Nah, kalian bisa lihat di sini ada bentuk yang bisa tercancel, yaitu bentuk yang ini. M1 square V1 square. Nah, ini nanti bisa habis. Minus 2M1 M2 V1 V2 minus M2 square V2 square. Ini juga bisa tercoret. Bagi dengan KX square. Nah, dibagi dengan M1 plus M2. Kita sama denganin KX square. M1 plus M2 sama dengan KX square. Nah, dari bentuk yang kita punya, bagian pembilangnya, kalau kalian lihat, setiap sukunya mengandung M1 sama M2. Jadi di sini ada M1 M2, ini juga M1 M2, di sana juga M1 M2. Sehingga kita boleh faktorin M1 M2-nya. Sedikit lagi kita akan dapat jawabannya M1 M2 V1 square plus V2 square minus 2 V1 V2 over M1 plus M2 equals to KX square. Nah, bentuk yang di dalam bracket, bentuk ini, kalau kalian teliti, ini adalah V1 minus V2 square.
Sehingga kita boleh tulis M1 M2 V1 minus V2 square over M1 plus M2 equals to Kx square. Terakhir kita tinggal solve for X. Kita akan ketemu jawabannya. K-nya Koko divide ke sebelah kiri. Kita akan dapat M1 M2 V1 minus V2 square over K M1 plus M2 equals to X square. Terakhir X-nya kita akan ketemu. Tinggal di square root. X sama dengan, tinggal diakarkan V1 minus V2 square-nya, karena ada kuadrat. Kalau diakarin, kuadratnya hilang. Jadi yang bersisa tinggal V1 minus V2 square root M1 M2 over K M1 plus M2. Nah, inilah hasil akhir kita. Kalau kita lihat di pilihannya, ini akan ada di option yang I, yang E. V1 minus V2 square root M1 M2 K M1 plus M2. Jawaban kita ada di poin yang E. Nah, sekian pembahasan Koko untuk soal momentum. Yang kalian bisa lihat soalnya di sini. Thank you yang udah nonton video Koko. Semoga pembahasan yang Koko berikan bisa dimengerti dan bermanfaat buat kalian semua.